kembali kita lanjutkan dialog kita. Saya kembali ke Pak Saidi dulu. Tapi kalau misal memang persoalan listrik kita itu masalah di PLN ini cukup besar, ada krisis finansial di situ. Bukankah tidak adil kalau kita melimpahkan kesalahan ini semua karena PLN, pengelolaan PLN situ saja, Pak? Tidak adil menurut saya, karena kita harus membedah PLN apa kendala dia sehingga dia tidak bisa memenuhi listrik. Buktinya sekarang swasta kan dibuka. Okay. Swasta boleh membangun pembangkit. Swasta sangat malas masuk pembangkit. Berarti kan ada kendala di bisnis listrik. Okay. Nah, kendala bisnis listrik terutama begini, izin di daerah. Itu betapa sulitnya dapat izin di daerah. Yang kedua, pada saat swasta mau masuk, itu namanya Kementerian SDM rumitnya meminta izin supaya disetujui kontraknya dengan PLN itu rata-rata setahun lah. Seorang pebisnis masuk mengurus administrasi setahun, maka dia sudah rugi. Nah, jadi menurut saya ini harus kita duduk. Apa sih penyebabnya sehingga swasta tidak mau masuk kepada bisnis listrik? Padahal berapapun yang dibangun swasta pasti diserap oleh masyarakat. Baik, Pak Made, kemudian bagaimana ini PLN paling tidak ini mengatasi segala macam persoalan yang ada di tubuh PLN ini? Kalau menurut tadi Pak Saididu itu betul. Nah, ini selama ini yang dilakukan PLN ini seperti apa? Karena sepertinya untuk membangun, untuk mempertahankan kestabilan listrik ini aja selama setahun ini susah tampaknya. Nah, ini bagaimana, Pak Made? Baik, Pak. Memang listrik akan tumbuh terus, Pak. Jadi dari perkiraan kita 10 tahun itu akan tumbuh rata-rata sekitar sekarang 8-9%. Artinya 1 tahun kita harus bangun sekitar 5.000 sampai 6.000 MW. Dari sisi uang mungkin sekitar lebih dari 100 triliun. Jadi memang kita perlu penguatan korporat yang bagus dulu. Sehingga dengan mudah nanti tidak perlu bantuan pemerintah, itu modal bisa masuk. Kita bisa cari pasar dari masyarakat, dari international market, sehingga proses pun kalau misalnya langsung dari pinjaman langsung juga akan cepat, Pak. Sehingga pembangunan lebih cepat. Nah, pembangunan yang cepat prosesnya itu akan jauh lebih bagus daripada kita mendapatkan katakanlah cost of financing yang lebih rendah. Karena dengan pembangunan cepat kita bisa mengganti diesel. Karena dari batu bara misalnya diganti diesel itu 1 kWh. Yang sekarang misalnya kita jual hanya sekitar 800 perak. Tapi kalau untuk sekarang ini apa yang dibutuhkan PLN? Paling tidak untuk sampai akhir tahun ini untuk mempertahankan kestabilan listrik ini. Apakah mungkin subsidi lagi dari pemerintah atau seperti apa sih sebetulnya, Pak? Secara investasi, listrik itu kan panjang, Pak, jangka panjang. Jadi keputusan hari ini itu adalah untuk 5 tahun lagi paling tidak. Ya. Nah, kalau sekarang adalah operasional, sangat operasional. Dan kalau kita mau memutuskan listrik yang dibutuhkan adalah yang sekarang itu harus disediakan, itu akan sangat mahal. Karena teknologi yang ada katakanlah diesel, hanya itu, Pak, atau gas yang tersedia. Dan itu harganya di atas Rp3.000 per kWh. Per kWh, betul. Ya. Artinya sangat mahal. Jadi persoalan PLN harus dipikir secara jangka panjang. Persoalan kalau kita merencanakan hari ini adalah untuk next 5 years. Pak Saididu, ini berarti persoalannya akan semakin membesar setiap tahunnya. Jadi begini aja lah. Penyakit yang ada sekarang jangan harap anggap sembuh dalam waktu dekat. Saya sangat prihatin kemarin pemadaman di Jakarta 6 jam, semua orang Jakarta marah. Dia lupa bahwa orang Sumatera Utara itu setiap hari hanya 6 jam menyala. Jadi maksud saya, kalau ada orang menyatakan bahwa ini listrik bisa diselesaikan dalam jangka pendek, nonsen. Justru malah akan semakin parah ke depannya. Kalau tidak ada langkah terobosan, maka akan menjadi parah. Yang saya sangat sayangkan adalah pejabat menyatakan akan bebas listrik tahun sekian. Dan selalu kebiasaan pejabat adalah mengirim persoalan yang harusnya dia pecahkan kepada pemerintahan berikut. Itu sangat tidak etis. Memberikan janji bahwa tahun sekian akan ingat tahun 2004 dia menyatakan 2008 akan tahun sekian akan bebas listrik. Nah, sekarang mengelah lagi, dipindahkan lagi tahun berikutnya. Ini menurut saya tidak realistis gitu, dan ya, tidak ada pekerjaan yang dilakukan, hanya bikin janji baru. Pak Saididu, kita akan bahas tadi apa terobosan yang harus dilakukan sebetulnya untuk mempercepat paling tidak membangun listrik ini semakin stabil. Di segmen berikutnya pemirsa jelasnya akan segera kembali.